alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kepada Bapak Habib Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mungkin masih ingat video viral di media sosial TikTok bernama Kakek Alam Shah Sinaga. Videonya begitu rame, mengcounter videonya begitu viral di media sosial teman-teman, hingga banyak yang menyetit video dari Kakek Alam Shah tersebut. Ya, namun beberapa saat kemudian teman-teman, video dari Kakek Alam Shah itu menghilang semuanya. Kemudian muncul video permintaan maaf dari Kakek Alam Shah yang mencengangkan teman-teman. Ya, di sebelah Kakek Alam Shah itu terdapat beberapa orang yang kita tahu sendiri teman-teman, dengan memakai atribut. Ya, mungkin kalian tahu sendiri ini atribut dari mana ya. Kita lihat raut muka dari Kakek Alam Shah itu ada sedikit ketakutan, dan juga diduga itu terdapat intimidasi. Inilah yang membingungkan kita teman-teman. Ya, patut diduga Kakek Alam Shah ini mendapat suatu intimidasi. Terlihat dari raut muka dari sang kakek ini ada raut-raut ketakutan gitu. Ini adalah negara demokrasi. Kita berhak menyuarakan pendapat apapun itu. Ini seperti kejadian-kejadian yang telah lalu. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka menyerang Jokowi, pemerintah, dengan seenak di jidatnya, tetapi ketika mendapat balasan hanya seorang kakek loh ini, seorang kakek yang sudah berumur tua, mereka datangi. Dan ini patut diduga kakek ini mendapat intimidasi sehingga melakukan permintaan maaf di media sosial. Namun teman-teman, TikTok Kakek Alam Shah sudah hilang, terhapus, dan juga video permintaan maafnya sudah hilang. Tetapi video tersebut sudah disedit oleh beberapa orang, sudah tersebar juga di media sosial. Lalu teman-teman, bagaimana tanggapan dari kawan-kawan kita? Mari kita lihat sama-sama. Kepada Bapak Habib Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pernyataan permintaan maaf Pak Alam Shah Sinaga, sepertinya beliau diintimidasi, dipaksa harus meminta maaf kepada pemimpin ormas tertentu yang dulu sudah dibubarkan sama pemerintah. Harusnya kalau Pak Alam Sinaga salah dalam mengucapkan kata-kata atau menyerang pribadi personal seseorang, kalian laporkan saja ke aparat terkait, dalam tanda kutip kepolisian, karena aparat kepolisian yang berhak mengintimidasi seseorang kalau sudah orang itu sudah masuk ke ranah hukum, dalam tanda kutip pencemaran nama baik atau undang-undang ITE. Bukan kayak gitu, kalian mengintimidasi seseorang dipaksa harus meminta maaf. Ini negara hukum bos, negara demokrasi. Kita berhak menyuarakan apapun, yang penting tidak melanggar batas-batas norma, menyerang privasi seseorang. Tapi kalau modelnya kayak begini, setiap orang yang menyuarakan kebenaran kalian intimidasi. Belum menang aja sudah kayak begini kalian, apalagi menang, bisa lebih lagi barbar kalian sama orang. Saya sih tidak menyalahkan Pak Alam Shah Sinaga, kita juga nggak tahu apa yang beliau katakan gitu loh. Tapi kalau memang ini negara hukum, ya biar aparat kepolisian, bukan personal kalian itu yang mengintimidasi seorang gitu loh. Oh, kalau orang lain menyerang junjungan kalian nggak boleh ya, tapi kalau junjungan kalian menyerang presiden, mengatakan Jokodok, istana iblis, apalagi Banyak. itu gak apa-apa gitu ya. Itulah bedanya mereka. Astagfirullahaladzim, jangan merasa paling benar. Sekecil apapun
di hati kita, kalau kita merasa benar, merasa paling benar, disitulah iblis setan itu bernaung. Saya akan tetap menyuarakan kebenaran dan akan mendukung orang yang tidak kalian dukung. Kalau kalian mendukung Anies, saya akan dukung lawannya. Salam NKRI Agamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Izin stage ya, selamat pagi tentunya. Saya melihat VT-nya Pak Alamsyah lewat di beranda saya sedikit agak menggelitik apa yang perlu diklarifikasi dari Pak Alamsyah ini. Sementara VT-VT beliau itu tidak menyampaikan kebencian atau tidak menghujat seseorang, tapi beliau menyampaikan kebenaran gitu loh, mengcounter apa yang terjadi, karena memang itu nyatanya, itu faktanya di lapangan. Jadi tidak perlu ada yang diklarifikasi oleh Pak Alamsyah. Justru saya curiga ini ada oknum-oknum orang yang mencoba untuk mengintimidasi Pak Alamsyah untuk mengaburkan fakta kebenaran. Ya, tolonglah Pak Polisi itu perlu dipanggil itu orang-orang itu, karena kita dijamin oleh undang-undang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lagi sama orang. Salam waras. Gini, gue mau komentarin VT gue yang barusan itu, ya, yang seorang kakek namanya Alamsyah kalau nggak salah. Tapi domisilinya gue nggak tahu di mana. Akunnya juga udah dicari, udah nggak ada. Kakek itu awalnya membicarakan suatu, kayaknya kebenaran deh, bukan kayaknya lagi, memang kebenaran, bahwa NKRI itu harus dipimpin oleh orang Indonesia, bukan Yaman. Ya, jelas. Kakak itu menyuarakan isi hatinya, dan itu punya hak dan dilindungi oleh hukum. Terus tidak lama dengan pakaian yang sama kalau nggak salah, kakek itu membuat VT permintaan maaf. Tapi coba tolong dengarkan baik-baik VT yang kakek itu minta maaf. Dia di bawah tekanan, ada yang mengarahkan untuk bicara begini-begini, dan itu ada teksnya sepertinya, karena di depan kamera itu dia agak matanya ngeliat ke sana ngeliat ke sini. Kenapa kalian mengintimidasi seorang kakek? Apa cuman itu kemampuan kalian? Mengintimidasi, keroyokan lagi banyak orang. Kenapa berani sama seorang kakek? Itu hak semua orang loh. Kalau suatu kebenaran yang disuarakan seorang kakek itu, kenapa kalian harus ketakutan kayak gitu? Suruh minta maaf atas nama kakek, itu nyebut Rizik ya, karena memang di video yang pertama juga disebutkan, dan kedua disuruh minta maaf kepada Rizik. Kan itu udah dibubarkan ormasnya. Kenapa masih ada gaya-gaya preman seperti itu? Nanti kalau gue buat video begini, kalian mau intimidasi gue lagi, monggo, silakan. Saya tidak takut untuk diintimidasi sama kalian. Karena ini negara-negara hukum. Kalian bukan petugas, atau kalian itu bukan aparat hukum. Aparat hukum pun tidak bisa mengintimidasi. Kalau memang kita salah, mereka pasti akan melakukan sesuai dengan SOP. Tapi bukan emang intimidasi seperti itu. Memaksa untuk meminta maaf. Apa yang salah dari kakek itu? Nggak ada. Bukan wewenang kalian. Oke? Jangan berkelakuan seperti laki-laki yang pakai rok. Atau memang jangan-jangan kalian pakai rok? Pakai rok. Salam waras. Iya. Ini negara demokrasi, semua orang bebas berpendapat. Ya, bebas mengeluarkan unek-uneknya. Itu hak kita semua. Tetapi jangan bertindak kalian semua seolah-olah sebagai hakim. Ya, itu persis seperti apa yang kalian semua lakukan beberapa saat lalu sebelum ormas kalian dibubarkan. Sweeping. Ya, itu bukan hak kalian, bukan ranah kalian.
kalian tidak punya wewenang apapun untuk melakukan itu semua. Ini menjadi atensi kita semua, teman-teman. Kita simak bagaimana kelanjutannya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.